Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bertemu kembali dalam pembekalan Ukomners. Kita perlu tahu bahwa ujian kompetensi Ukom itu perlu persiapan. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka nanti akan kecewa dengan hasil yang akan kita dapatkan. Apa saja yang akan kita siapkan dalam menghadapi Ukom? Yang pertama kita lihat dengan persiapan teknis kita. Yang pertama adalah registrasi, ya, registrasi pendaftaran Ukom. Itu jangan sampai telat karena ada beberapa pengalaman, ada mahasiswa yang karena teledor ya, kemudian mau mengikuti Ukom ternyata telat registrasi, jadi nggak bisa daftar dan harus menunggu sampai beberapa saat dan sangat disayangkan ya karena keteledoran itu, dan akhirnya menunggu dengan dengan tidak nyaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan diri ya, dengan bagaimana ya, dengan tentu dengan latihan ya. Harus memperbanyak latihan soal-soal yang berhubungan dengan Ukom. Itu banyak kalau Bapak Ibu nanti misalkan beli buku, itu banyak di sana. Nah, tentu tidak ngeplek seperti yang ada di buku, tapi paling tidak itu ada gambaran dan apa-apa yang harus dipelajari itu ada di sana, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memang harus disiapkan secara dini ujian Ukom itu. Kalau enggak ada persiapan nanti pasti hasilnya akan jelek. Ya, kemudian selanjutnya adalah menghindari kedatangan terlambat. Ada juga beberapa peserta itu datangnya terlambat ya ketika mau mengikuti ujian Ukom. Nah, itu nanti akan mempengaruhi proses memori kita saat kita sudah belajar dengan baik, terus kemudian kita terlambat, otomatis akan memecah konsentrasi kita dan akan berpengaruh terhadap nanti kita waktu mengerjakannya. Ya, kemudian harus mematuhi peraturan yang ada. Ini sering terjadi ya, ketika saya beberapa kali jadi pengawas Ukom, itu banyak sekali yang kadang-kadang itu teledor dengan peraturan, jadi tidak mematuhi peraturan. Misalkan tentang pakaian nih, pakaian misalkan tidak boleh memakai celana jin atau yang lain lah, itu tetap memakai lah, itu nanti akan mengganggu. Karena apa? Karena nanti pasti akan disuruh ganti dengan pakaian yang sudah disiapkan ya, pakaian yang disiapkan di sana. Lah itu nanti akan juga mempengaruhi proses konsentrasi kita. Makanya ya harus dipatuhi lah, jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang nanti merugikan diri kita sendiri. Yang kemudian selanjutnya adalah paling tidak harus dihindari problem pribadi yang mengganggu konsentrasi belajar. Misalkan ada problem yang nggak tahu ya, mungkin ada problem hal yang sifatnya pribadi itu yang bisa mengganggu ya. Itu paling tidak disingkirkan dulu, atau bagaimana usahanya nanti terserah Bapak Ibu semuanya. Yang penting jangan sampai mengganggu dalam proses ujian ini. Karena ini juga pengalaman saya pernah bertanya dengan beberapa mahasiswa itu, kenapa kok tidak lulus ya. Karena apa? Karena saat itu berbarengan dengan ada masalah pribadi dan tidak bisa konsentrasi dengan baik, sehingga dia tidak lulus di Ukom ini. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan atau tidak kelelahan ya waktu bekerja. Ini perlu kita atur manajemen waktunya supaya kita itu tidak sia-sia ya. Jangan sampai nanti kita sudah belajar terus kemudian sakit waktu ujian. Nah, itu pasti akan sangat mengganggu dan sangat tidak enak ya, karena akan mengganggu konsentrasi. Bahkan kalau mungkin terus sakit terus nggak bisa mengikuti ujian, lah itu akan fatal sekali ya.
Kemudian yang tidak kalah penting ini adalah jangan lupa berdoa ya, berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan yang kuasa ya. Ini akan memberi ketenangan kepada kita ya, atau kalau kita berdoa pasti ada jalan yang pasti ditunjukkan bagi kita. Itu tadi adalah petunjuk-petunjuk teknis, yang beberapa petunjuk teknis ya, tentu nanti akan diterangkan lebih lanjut pada waktu pembekalan. Nanti silakan dipatuhi pokoknya. Kemudian ini adalah petunjuk untuk mengerjakan soal atau tips-tips untuk mengerjakan soal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, kita harus memprioritaskan jawaban soal yang mudah dulu ya, jangan terpaku pada soal yang sulit. Karena apa? Karena ujian ini adalah dalam satu soal itu waktunya hanya 60 detik atau 1 menit. Nah, itu cepat sekali ya. Apalagi kalau Ukom itu kan soalnya adalah soal kebanyakan analisa ya. Kita menganalisa, dan itu soalnya panjang ya, biasanya panjang, tapi panjangnya tidak lebih dari 5 garis ya, 5 garis gitu. Tapi ya tetap aja nanti akan memakan waktu kita untuk berpikir, untuk menganalisanya. Jadi kita harus memprioritaskan jawaban yang mudah saja dulu, baru nanti kalau masih ada sisa waktu kita akan memikirkan jawaban-jawaban yang sulit. Ya, karena waktunya cukup cepat ya, makanya ada trik harus membaca dengan cepat atau skimming ya, dan kemudian baca setiap kata yang penting saja atau scanning ya. Jadi harus latihan. Makanya kenapa harus belajar, kenapa harus sering-sering latihan, karena ini waktunya cepat dan yang kita baca itu panjang ya. Kita nggak bisa berlama-lama untuk membaca, mengulang-ulang terus, nggak bisa ya, karena kita harus cepat untuk membaca dan untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dari soal tersebut dan ada pilihan jawaban tersebut ya, baru kita simpulkan. Yaitu butuh waktu cepat, yaitu 60 detik itu tadi atau 1 menit ya. Kemudian pilihan jawaban itu hanya dari rentang dari kurang tepat ya hingga sampai tepat, atau rentang baik sampai dengan sangat baik. Jadi pilihan jawaban dari Ukom ini adalah semuanya kelihatan benar ya, semuanya kelihatan benar. Tapi disitulah tugas kita adalah memilih salah satu yang paling baik, salah satu yang paling tepat ya. Itu membutuhkan analisa yang belajar menganalisa. Makanya dengan belajar soal-soal, sering belajar soal-soal, kita akan mempunyai suatu pandangan atau suatu konsumsi banyak referensi, dan kita bisa mengerjakan nanti dengan baik, dengan tepat gitu harapannya ya. Kemudian di dalam soal itu pasti ada kata kunci dari pertanyaan tersebut ya. Contohnya seperti ini, seperti diagnosa prioritasnya apa, kemudian tindakan prioritasnya apa, kemudian tindakan terpenting atau tindakan prioritasnya apa juga, tindakan pertama apa, tindakan awal apa, kemudian tindakan segera, awal, pertama, dan sebagainya. Jadi di situ nanti pasti ada kata kunci yang bisa membimbing kita untuk menjawab suatu soal ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada kasus yang ada pada kasus ya. Jadi jangan sampai keluar dari kasus tersebut. Misalkan sudah disebutkan kasus tersebut, kemudian kita pikirannya, kalau biasanya di ruangan tidak seperti ini, itu nggak boleh. Harus fokus kepada pertanyaan atau kepada data-data yang ada disebutkan itu, nggak boleh keluar dari situ. Karena kalau keluar dari situ maka akan salah ya, Ya, berikutnya adalah, ini sebenarnya alternatif aja ya, kalau memang Bapak Ibu tidak bisa sama sekali nggak bisa ya, sama sekali nggak bisa ya, tapi harapannya bisa semua ya.
Tapi kalau misalkan sama sekali tidak bisa, ini ada satu trik yang bisa dipergunakan ya. Ini yang apabila tidak bisa sama sekali, Bapak Ibu pilihlah jawaban dengan satu opsi jawaban yang konsisten, atau dalam kata kasarannya itu adalah ini kan karena nggak bisa sama sekali jadi ngawur ya. Nah, ngawurnya itu harus konsisten. Misalkan jawab ngawurnya itu dari awal B, ya semua sampai akhir itu B ya. Kenapa kok demikian? Karena nanti kalau kita konsisten seperti itu, pasti di salah satu jawaban itu ada yang benar di B. Tapi kalau kita ngawurnya adalah ngawur acak, yaitu potensial ada kebenaran agak susah ya, agak susah seperti itu. Tapi ini untuk yang benar-benar tidak bisa dijawab ya, benar-benar tidak bisa dijawab sama sekali ya, terpaksa seperti itu ya. Tapi jangan semuanya kayak gitu ya, nanti nggak lulus bisa-bisa seperti itu ya. Tapi ini untuk terpaksa saja ya, seperti itu. Ya, ini adalah beberapa bahan ya, beberapa bahan yang harus Bapak Ibu Saudara pelajari ya di soal gerontik ya, terutama ya. Yang pertama adalah pengkajian khusus lansia. Ini wajib harus hafal ya. Harus ya enggak harus hafal hafal secara ditanyain semua hafal harus berurutan, enggak seperti itu. Tapi pada dasarnya ya isinya apa saja di situ kita sudah memahami gitu maksudnya ya. Dari pengkajian khusus lansia ini ada beberapa, misalkan masalah kesehatan kronis isinya apa saja di sana. Misalkan fungsi kognitif apa saja isinya, kemudian status fungsional, status psikologi, skala depresi, kualitas tidur, Bartel Index, Index Cards, MMSE, SPM, SQ. Ya, itu semuanya paling tidak harus paham ya. Karena di dalam UKOM nanti akan biasanya pasti akan keluar ini ya, dari salah satu atau beberapa pasti akan keluar ini di pengkajian khusus lansia ini. Makanya harus tahu ya, harus tahu dan harus memahami semuanya. Kemudian selain itu adalah ASKEP ya, ASKEP ini pasti ya. Ya, ASKEP dari pengkajian sampai evaluasi ini harus tahu juga kira-kira diagnosa keperawatan pada pasien-pasien dengan gerontik itu apa saja yang biasa timbul, apa saja yang biasa terjadi, misalkan di poligeriatrik itu apa saja di sana kasus yang terbanyak, atau mungkin di panti ya, di panti Breda itu apa saja yang terbanyak ya. Itulah yang biasanya akan banyak keluar di dalam ujian UKOM ini ya. Nah, itu nanti tergantung dari si yang pembuat soalnya, pasti akan ditanyakan entah itu pengkajiannya bagaimana, apakah sudah lengkap apa belum, apa misalkan pengkajiannya kurang apa, itu pasti akan ditanyakan. Terus kemudian implementasi, misalkan implementasi dari kasus di atas itu apa, dilakukan apa. Kemudian kalau evaluasinya bagaimana, itu pasti akan ditanyakan dari kasus-kasus yang berhubungan dengan gerontrik. Ya, selain dari kasus-kasus yang di atas tadi, tidak kalah lagi adalah ini prinsip etik. Ya, prinsip etik dalam keperawatan ini juga sering keluar ya, Bapak Ibu. Jadi harus tahu ya 8 prinsip etik ini. Autonomi atau kemandiriannya bagaimana, beneficent atau berbuat baik bagaimana, justice itu gimana ya, malmaleficent itu apa, veracity apa, fidelity, confident, accountability ya, itu harus paham ya, karena nanti soalnya pasti akan dibuat soal kasus yang menjurus ke pilihan-pilihan tersebut ya. Jadi harus mengerti ya, harus paham dulu supaya nanti bisa mengerjakan ya. Karena di dalam soal-soal UKOM ini nggak ada ya soal hafalan, yang ada itu adalah pemahaman ya, pemahaman yang harus kita pahami supaya kita bisa menjawab dengan tepat, dengan benar, dengan baik, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, dan intinya ya bisa lulus seperti itu. Ini ada beberapa latihan soal ya.
silakan nanti dikerjakan ya. Ini ada 1 2 ya, 3 4 5 ya, 5 soal. Ada 5 soal, nanti silakan dikerjakan, ditulis A, B, C, D-nya aja. Jangan lupa nanti menuliskan nomor NIM-nya juga ya. Nomor NIM-nya berapa, terus kemudian dijawab 1 sampai 5 ini apa, A, B, C, D-nya saja ya. Karena ini nanti akan direkap sebagai presensi kehadiran juga, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu sekilas dari pembekalan yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Intinya adalah kita memang harus belajar mandiri, harus belajar banyak membaca dengan cepat dan memahami, dan membaca soal-soal ya. Soal-soal kan banyak ya. Ada soal buku-buku kan banyak, silakan Anda nanti dibaca supaya konsumsi perbendaraannya banyak, sehingga nanti waktu mengerjakan itu nanti kita tidak bingung lagi dan kita bisa mengerjakan dengan baik. Oh ya, ada yang lupa, untuk persiapan juga mempersiapkan diri secara teknis itu juga nanti jangan sampai salah-salah untuk untuk pengoperasian komputer seperti itu jangan sampai salah, karena beberapa waktu juga ada mahasiswa yang masih belum bisa pengoperasian, makanya ada tryout. Nah, itu fungsinya adalah untuk adaptasi supaya nanti bisa pas waktu UKNI yang sebenarnya bisa mengerjakan dengan baik dan benar, seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang atau selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semangat dan selalu sukses untuk kita semua.